Welcome to GKRI Philadelphia Channel. Jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Yesus tidak dibatasi dengan ilmu biologi karena dia menjadi manusia. Ya. Dia dilahirkan tanpa konsepsi normal. Artinya kejadiannya sangat ajaib. Tidak seperti manusia pada umumnya. Ya. Dia lahir dikandung dari dalam rahim Maria oleh Roh Kudus. Jadi ini suatu yang sangat ajaib. Ya. Dia dikandung di dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Minta untuk membacanya, ya. Kalau boleh Pasya, tolong baca Yesaya 7 ayat 14. Pasya. Yesaya berapa, Pak? 7 ayat 14. Itu ada di layar itu, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi Yesus lahir dari seorang perempuan muda. Dalam artian itu seorang yang perawan, seorang yang masih belum terikat dalam sebuah pernikahan dengan seorang pria. Ya, dan itu terlahir dengan ajaib. Nah, kalau mau dilihat lebih lengkapnya itu nanti kalian boleh baca di rumah. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus tidak dibatasi dengan ilmu biologi. Lalu kita lihat selanjutnya, Yesus tidak bisa dibatasi dengan ilmu kedokteran. Maksudnya apa? Karena dia menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati tanpa memberikan satu dosis pun obat. Ya, jadi orang sakit disembuhkan tanpa ada obat. Kalau dokter, ada pasien datang sakit, dia periksa lalu dia kasih obat. Setelah dia cek, dia diagnosa, baru dia membuat sebuah resep obat untuk supaya pasiennya ini bisa sembuh. Tetapi Yesus tidak ada satu dosis pun obat yang dia berikan kepada orang yang datang kepadanya yang sakit dan akhirnya orang itu sembuh. Dia disembuhkan dengan kuasa mujizat. Bahkan orang buta bisa melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, ya. Kusta bisa tahir, sembuh, pulih total. Lalu yang lumpuh berjalan. Dan yang paling hebat lagi adalah dia membangkitkan orang mati. Seperti contohnya Lazarus. Sudah 4 hari mati. Sudah jadi mayat, sudah di dalam kuburan. Yesus memanggil dia keluar. Bangkit. Ya. Ada beberapa hal Yesus pernah membangkitkan orang mati. Tapi Lazarus sudah 4 hari mati, sudah berbau. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan. Ini suatu hal yang luar biasa. Artinya Yesus tidak dibatasi dengan ilmu kedokteran atau medis. Ya. Karena nggak mungkin orang bisa sembuh kalau nggak dikasih obat. Tetapi Yesus tidak satu dosis pun obat dia berikan kepada orang yang datang padanya, yang datang dengan segala macam sakit penyakit. Bahkan ada penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Ya, orang yang kerasukan roh jahat ini nggak ada obatnya. Tapi Yesus mampu melakukannya. Itu yang bisa kita lihat. Selanjutnya, Yesus
tidak bisa dibatasi dengan ilmu sejarah. Maksudnya apa? Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus itu sifatnya kekal. Dia pribadi yang kekal. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa dunia ini justru dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah kekal, dari kekal sampai kekal. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Yesus tidak bisa dibatasi dengan ilmu sejarah. Sejarah bisa berakhir. Ya, contoh kalau kita lihat sejarah-sejarah dunia. Sejarah bangsa-bangsa. Paling sederhana sejarah bangsa Indonesia. Misalnya kerajaan-kerajaan, ya, ada kerajaan yang cukup besar di zaman dulu di Indonesia, itu kerajaan Majapahit. Tapi mereka akhirnya berakhir, ya. Tidak selamanya kerajaan itu berakhir, berhenti. Dan semua tokoh-tokohnya pun berhenti, berakhir hidupnya. Tetapi Yesus, dia tetap hidup. Karena Yesus Alfa dan Omega. Dia yang sudah ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Dari kekal sampai kekal. Jadi Yesus tidak bisa dibatasi dengan ilmu sejarah. Sejarah bisa berakhir, tapi Yesus adalah pribadi yang tidak ada akhirnya. Itu yang bisa kita lihat. Jadi dari beberapa hal ini kita bisa memberikan sebuah kesimpulan. Nah, saya mau bertanya, ketika kalian sudah membaca, belajar tentang hal ini secara singkat, saya sampaikan, menurut kalian siapa Yesus? Menurut kalian siapa Yesus? Tuhan. Ada lagi? Amin. Dia memang Tuhan. Ayo yang lain. Tidak apa-apa, hidupkan aja moodnya, nggak usah dimatikan. Biar Tuhan kita Allah, kita ada mau Bapa, belajar sama-sama. Apa? Pasya? Bapa. Ya, Bapa, dia Pak. dia Bapa yang kekal ya. Clara apa Clara? Dia tabib dari segala tabib, Pak. Amin. Dia tabib segala tabib. Apa Jeki? Tuhan adalah Maharaja, Pak. Oh, Tuhan Maharaja. Clara? Dihidupkan ininya, speakernya. Putra Tunggal, Pak. Ya, Sahutda? Tuhan adalah Maha Satu. Oke, Angel? Halo Angel? Ya, Pak. Ya, menurut kamu siapa Yesus? Apa arti dia di dalam hidup kalian? Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah tabib. Jadi, siapakah Yesus? Yesus adalah pribadi yang mampu menembus semua batasan dunia. Yesus adalah pribadi yang tidak tertandingi yang pernah hadir di dunia ini. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Itu Yohanes 14 ayat 6. Hal itu berarti memberikan satu kesimpulan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Artinya apa buat kalian, buat kita? Artinya jangan pernah tinggalkan Yesus. Demi apapun yang dapat dunia tawarkan. Demi jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, demi cinta, ya. Jangan mau jatuh oleh rayuan dunia ini.
yang membuat engkau akhirnya meninggalkan Yesus. Rugi besar kalau kita tinggalkan Yesus. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita. Terlebih dia menyelamatkan hidup kita. Jadi di masa muda kalian harus sungguh-sungguh berpegang teguh pada iman. Bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Tuhan yang hidup. Ya, tadi ada yang katakan dia adalah tabib segala tabib. Dokter segala dokter, ya. Dia adalah Tuhan Maharaja. Wah, dahsyat itu, luar biasa. Dia adalah penolong dan sebagainya. Jadi mari, kalian setelah belajar ini tentu pasti akan mampu memberikan jawaban kepada dunia yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa sih Yesus itu? Tugas kalian untuk menceritakan itu juga. Ketika orang bertanya kepadamu tentang siapa Tuhanmu, ya, jangan ragu, jangan malu. Ya. Karena apa? Karena kamu punya Tuhan yang hidup, yang memberikan jaminan, kepastian hidup yang kekal, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yesus menembus semua batasan dunia. Ya, hukum gravitasi, fisika, kimia, sejarah, ya, kedokteran dan sebagainya. Yesus menembus. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang seperti Yesus. Ya, tidak ada satupun. Hanya Yesus pribadi yang pernah hadir di tengah dunia ini, yang menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang mampu menembus semua batasan dunia. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Manusia semua punya keterbatasan. Siapapun, semua nabi di dunia ini pernah disebut namanya. Semua punya keterbatasan. Tapi Yesus tidak. Yesus menembus semua batasan dunia. Siapa kalau begitu? Berarti dia adalah Tuhan. Bahkan iblis pun tunduk di bawah kaki Yesus. Ya, jadi Yesus tidak pernah tertandingi oleh siapapun. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Pegang teguh iman itu. Ya, jangan goyah demi apapun tadi yang saya sudah sampaikan. Beritakan terus nama Yesus. Sampaikan bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Jangan juga khawatir, jangan bimbang. Kalaupun itu dipertanyakan, engkau harus memberikan jawaban. Jangan malah engkau bimbang dan ragu. Ketika ada orang bilang, oh masa Yesus Tuhan, masa Yesus begini. Ah, nggak mungkin, nggak mungkin. Kan begini, kan begitu. Jangan pernah ragu, tetap teguhkan imanmu. Ya. Masa muda kalian harus menjadi masa muda di mana Yesus adalah Tuhan yang menuntun hidup saya. Itulah arti dia di dalam hidup kalian. Ya, bersama Yesus kalian punya tujuan hidup yang jelas. Bersama Yesus kalian punya arah hidup yang jelas. Jadi selalu bersyukur kamu punya Tuhan yang hidup, pribadi yang menembus semua batasan dunia. Yesus adalah Tuhan, jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, yang menjadi manusia. Ya, bagi dunia ini mungkin ajaran apa ini gitu ya. Tetapi bagi kita, iman kita bahwa ini adalah sumber kepastian. Karena Yesus memberikan kepastian. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan mari jalani hidupmu. Jangan mau bergeser dari imanmu. Apapun yang dunia tawarkan, jangan mau bergeser. Karena engkau punya iman yang luar biasa. Kepada pribadi yang dahsyat, yang luar biasa itu. Yang adalah Tuhan. Dan juga pribadi yang juga mau menjadi sahabat di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam sehat selalu. Yang sudah diberkati